Oke, kita lanjutin ya sekarang soal nomor 19 ya. Ada fungsi kuadrat ax kuadrat tambah x tambah c ya. Ditanyakan apakah a kali b dibagi c positif. Oke, pernyataan 1 ya, fx-nya punya titik puncak 10,1 dan motong sumbu y positif. Oke, pernyataan 1 tuh lebih mudah digambarin ya. Jadi buat analisis yang beginian, kalau ABC-nya kita nggak tahu berapa nilainya, coba digambar sesuai yang pernyataan inginkan. Ya, pernyataan 1 dulu ya. Oke, berarti kita punya parabola. Bentar ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Yang katanya puncaknya di 10,1 ya. Anggaplah di sini angka 10. Angka satunya anggap di sini aja lah ya. Ini puncaknya. Katanya dia pengen motong sumbu Y positif kan ya. Kalau pengen motong sumbu Y positif, berarti nanti gambarnya mungkin terjadi adalah bisa senyum. Seperti itu. Bisa juga dia sedih seperti ini. Jadi gambar parabolanya bisa dua, bisa senyum, bisa sedih ya. Yang penting motong sumbu Y positif dan puncaknya di 10,1. Ini kan 10,1 ya. Oke, kita analisis ya. Sekarang di sini kalau lagi senyum berarti A-nya itu positif. Nah, sekarang lihat X puncaknya. X puncaknya itu positif kan ya, karena X puncaknya bernilai 10. Kalau X puncaknya positif, berarti A dan B akan berbeda tanda. Seperti itu. Terus kalau motong sumbu Y positif, ini kan motong sumbu Y positif ya si gambar. Berarti C juga ikutan positif. Sehingga nanti dari sini, A kali B dibagi C, positif kali negatif, negatif, negatif bagi positif, bakalan negatif. Gitu ya. Oke, sekarang kita analisis gambar yang lagi sedih. Kalau parabola lagi sedih, nanti nilai A-nya itu akan negatif. Karena X puncak positif, berarti A dan B akan beda tanda. Berarti karena A negatif, berarti B-nya positif. Terus si parabola motong sumbu Y positif, berarti kalau gitu C juga ikutan positif. Sehingga nanti A kali B per C, negatif kali positif, negatif. Negatif bagi positif, negatif. Kayak gitu ya. Oh, rupanya kalau gitu, satu itu bisa ya. Karena mau situasi seperti apapun, mau dia gambarnya senyum atau sedih, rupanya tetap konsisten. A kali B per C-nya tetap negatif. Berarti kalau gitu, satu bisa. Berarti kalau gitu, satu bisa ya. Satu, bawa aja ya. Pernyataan itu satu, rupanya bisa ya. Oke, kalau gitu silakan screenshot dulu ya, apabila diperlukan. Baik, sekarang kita ke pernyataan 2 ya. Hapus dulu. Katanya pernyataan 2 itu diskriminannya negatif. Kalau diskriminannya negatif, berarti dia itu si grafik tidak akan menyentuh sumbu Y sama sekali. Sorry, tidak akan menyentuh sumbu X sama sekali. Berarti pernyataan kedua kita punya 3 kemungkinan gambar ya. Yang pertama, yang penting motong sumbu Y positif dan tidak menyentuh sumbu X sama sekali ya. Ini yang kedua, yang penting menyentuh motong sumbu Y positif dan tidak menyentuh sumbu X sama sekali. Yang ketiga adalah seperti ini. Oh, sebentar ya. Biar enak. Seperti ini ya. Sorry. Oke, gambarnya seperti ini ya. Oke, sekarang gini. Ingat kalau dia positif berarti gambarnya positif berarti A-nya senyum. A-nya lebih besar 0 ya. Kalau gambarnya senyum, A-nya positif. Terus kalau kita perhatiin ini kan titik puncaknya ya. Titik puncaknya di situ. Oh, berarti kalau gitu di sini dia kena sumbu X positif, berarti X puncaknya positif. Kalau X puncak positif berarti A dan B beda tanda. Berarti A kali B
A dan B beda tanda berarti B-nya negatif. Motong sumbu Y positif berarti C-nya ikutan positif. Berarti kalau gitu A kali B bagi C di sini negatif. Sekarang gambar kedua, A-nya ini positif karena lagi senyum. Terus puncaknya di sini. Tarik ke bawah ke sumbu X kena angka 0 kan? X puncaknya sama 0. Kalau X puncaknya sama dengan 0, berarti nanti nilai B juga ikutan 0. Terus dia motong sumbu Y-nya, sumbu Y positif, berarti C-nya ikutan positif. Berarti A kali B dibagi C sama dengan 0. Nah ini ya, A-nya positif karena senyum. Terus kalau kita perhatiin di sini, X puncaknya negatif ya. Kalau X puncak negatif, nanti A dan B akan bertanda sama. Terus dia motong sumbu Y positif, berarti C ikutan positif. Berarti A kali B bagi C itu negatif. Positif ya. Berarti A kali B bagi C-nya kan nggak konsisten. Bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Karena nggak konsisten berarti 2 gagal ya. Penelitian kedua gagal. Kalau 1 bisa, 2 gagal, berarti jawabannya A. Berarti kalau gitu untuk nomor 19 jawabannya adalah A ya, seperti itu. Baik, silakan di screenshot apabila diperlukan. Oke, kita lanjutin nomor 20 ya, terakhir. Oke, katanya nomor 20. Min A per 4 lebih kecil X lebih kecil A itu adalah himpunan penyelesaian dari 0 lebih kecil sanan mutlak 2X min 3 lebih kecil sanan B. Mana B-nya ada bilangan bulat tidak habis bagi 2 ya. Apakah A per B-nya lebih besar 0? Jadi ini himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 0 lebih kecil sama dengan mutlak 2X min 3 lebih kecil sama dengan mutlak B. Oke, mari kita analisis dulu ini ya. Kalau ada mutlak diapit antara 0 sama suatu angka, berarti yang 0-nya nggak usah dihiraukan. Artinya kita cukup mengerjakan mutlak 2X min 3 lebih kecil sama dengan B. Jadi kalau ada mutlak yang batas kirinya 0, nggak usah dihiraukan. Kita kerjakan yang bagian tengah sama kanan saja. Ini kalau diubah pakai sifat mutlak, berarti kalau gitu nanti si 2X min 3-nya terletak di antara min B sama B. Jadi yang di dalam mutlaknya bakal terletak di antara min B dan B. Katanya si pertidaksamaan ini punya himpunan penyelesaian dengan himpunan penyelesaiannya tuh kayak gini kan, X-nya di tengah-tengah sendirian. Karena X-nya di tengah-tengah sendirian, berarti kita harus bikin di sini pun X-nya di tengah-tengah sendirian. Berarti kita plus 3 dulu kedua ruas. Berarti jadi min B tambah 3 lebih kecil sama dengan 2X lebih kecil sama dengan B plus 3 ya. Terus kita bagi 2 ya kedua ruas ya. Biar nanti X-nya di tengah-tengah sendirian. Ke samping, berarti min B tambah 3 dibagi 2, B kecil sama dengan X, B kecil sama dengan B tambah 3 dibagi 2 ya. Nah, hasil pekerjaan kita pasti akan setara dengan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya adalah min A per 4, B kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan A kan? Karena setara berarti kita ambil aja ruas kanannya. Alias B ditambah 3 dibagi 2 sama dengan A. Atau B tambah 3 samping ya. Atau dengan kata lain B tambah 3 dibagi 2, B tambah 3 sama 2A ya. B-nya sama B tambah 3 sama dengan 2A atau B-nya itu adalah 2A min 3. Ini ya. Oke, sekarang kita cek pernyataan 1. So, kita berhasil menemukan hubungan B dengan A seperti ini. Kita langsung cek pernyataan. Pernyataan 1. A itu sama dengan KPK dari 2 dan 4. KPK dari 2 sama 4 itu 4. Berarti nilai A-nya 4. Kalau A-nya 4, pasukin 4 ke sini.
2 kali 4 kurang 3, 5 kan? Berarti upper B-nya 4 bagi 5 ya positif. Kalau gitu pernyataan ke-1 bisa. Oke, sekarang pernyataan kedua. B-nya antara 3 dan 7. Ada ketentuan bahwa B itu bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Berarti kita cari bilangan yang tidak habis dibagi 2 antara 3 dan 7. Antara 3 dan 7 itu kan ada 4, 5, 6. Yang nggak habis dibagi 2 itu 5. Berarti B-nya 5. Terus kita punya B itu kan 2A-3. 5 sama dengan 2A-3. Berarti kalau gitu A-nya 4 ya. Berarti upper B positif juga. Karena 4 bagi 5 pasti positif. Sehingga berarti pernyataan kedua pun ikutan bisa. 1 bisa, 2 bisa. Jawabannya delta. Berarti 0,20 jawabannya delta ya. Oke, kalau gitu sekian video penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.